Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Tuan Guru, di kehidupan kita sehari-hari tidak lupa kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Yang ingin saya tanyakan kali ini, bagaimana caranya supaya kita melaksanakan sholat dengan khusyuk? Mungkin hanya ini pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, bagaimana agar bisa khusyuk dalam sholat. Banyak orang yang mengatakan khusyuk itu susah. Ya, kalau bayangannya khusyuk itu ya terlalu tinggi ya. Sebenarnya khusyuk itu kita meresapi apa yang kita baca. Itu udah khusyuk namanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari semua yang kita pikirkan. Dunia-dunia sebelumnya kita pikirkan macam-macam. Allahu Akbar, mari lupakan semua itu. Allah lebih besar dari segala-galanya. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segala jenis puji bagi Engkau atas segala nikmat yang Kau berikan. Kita menghadap Allah, kita curhat sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, dan seterusnya. Resapi apa yang dibaca, khusyuk. Setidaknya kita sadar kita menghadap Allah, lalu kita betul-betul dalam hati kita curahkan isi hati kita, itu sudah khusyuk namanya. Ya, yang penting jangan begitu Allahu Akbar tapi kemana-mana, udah merencanakan ini itu, udah memikirkan ini itu, itu ya tidak khusyuk. Dan biasanya yang tidak khusyuk itu karena hatinya yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan penyakit. Karena itu ya buang penyakit dari hatinya, nafsunya, dan lain sebagainya, dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak amalan-amalan yang wirid-wirid itu penting. Karena itu yang membuat hati menjadi tenang. Kalau hati sudah jadi tenang, maka insya Allah salatnya pun menjadi khusyuk. Ya, wala dzikrul inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Kan begitu. Salat mencegah kekejian dan kemungkaran, tetapi zikir kepada Allah itu lebih besar. Maksudnya zikir kepada Allah itulah yang membuat salat itu menjadi khusyuk, menjadi berkualitas, sehingga dapat betul-betul mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Jika kita buka kitab-kitab para ulama seperti kitab-kitab Imam Al-Ghazali ya, yang mana beliau-beliau ini adalah para ahli khusyuk lah. Kita tahu beliau-beliau ini ahli sufi, ahli tasawuf, orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu dalam kitab-kitab beliau itu sampai diajarkan begini. Misalnya ada seorang imam namanya Imam Hatim Al-Asam. Itu dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, itu diceritakan atau diriwayatkan bahwa Imam Hatim Al-Asam itu ketika sholat, beliau ditanya, bagaimana ketika engkau sholat? Coba ceritakan kepada kami. Beliau menjawab, ketika aku sholat, aku membayangkan di depanku ada malaikat Jibril, dan di belakangku ada malaikat Israel, dan di kananku ada surga, kalau tidak salah ya, kira-kira begitu, dan di kiriku neraka. Itu yang dibayangkan oleh Imam Hatim Al-Asam, sehingga beliau itu jadi tidak main-main mengingat semua itu, sehingga betul-betul khusyuk dalam sholat. Imam Al-Ghazali dalam kitab lain, kitab Bidayatul Hidayah namanya, itu beliau malah memberikan tips khusyuk. Apa katanya? Ketika kamu begitu mulai sholat, pertama baca, sebelum mulai sholat ini, baca surat An-Nas. Qul bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhir surat. Baru mulai Allahu Akbar. Kenapa? Karena di dalam surat An-Nas itu ada berlindung kepada Allah dari min syarril waswasil khannas, dari godaan waswas syaitan dan kawan-kawannya. Jadi kita berlindung dulu kepada Allah dari godaan-godaan yang membuat kita tidak khusyuk. Itu salah satu tips membaca surat An-Nas.
Imam Al-Ghazali juga bahkan mengatakan kalau sholat, kalau bila perlu, kalau begitu Allah Akbar, bayangkan ada seorang gurumu, bayangkan gurumu sedang mengawasi sholatmu. Jadi bayangkan ada orang yang mengawasi sholatnya gitu. Jadi sampai seperti itu kata Imam Ghazali. Jadi itu latihan-latihan khusyuk. Salah satu tips agar kita itu paling tidak serius sholat. Semua adabnya diperhatikan, bacaannya dibenarkan, itu kan sehingga kesimpulannya segala macam cara lakukan agar bisa khusyuk dalam sholat. Karena sadarlah bahwa sesungguhnya ketika kita sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya, dan banyak tips-tips lainnya. Alhasil tenangkan hati dan perbanyak ibadah seperti zikir, sholawat, itu yang dapat menunjang ketenangan hati. Yang mana dengan ketenangan itu insya Allah sholat pun menjadi lebih khusyuk, lebih fokus, dan insya Allah lebih berkualitas. Wallahu a'lam.